Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah. Hanya Islam yang satu-satunya punya satu Tuhan. Iya. Dan Allah itu tunggal dan esa. Iya. Gak bisa kita bagi-bagi. Iya. Bagaimanapun juga gak bisa kita kompromi dengan sistem kekristenan walaupun mau dibilang ini Kristen. Nanti biasanya tuh ada banyak perkataan misalnya kayak sudah berumah tangga atau bersuami istri yang dulu pernah ada ya suaminya kedatang. Nanti jangan sampai ibu diberikan informasi seperti dia kedatangan Yesus, minta ilham atau apa bahwa ibu harus kembali ke Kristen dan lain-lain. Tidak ada yang seperti itu. Iya. Saya bilang ke suami, saya sampai mati nggak akan pernah meninggalkan sholat. Saya nggak bisa. Mau sampai apapun saya benar-benar nggak bisa dari hati saya. Berarti ibu bertahan dari sejak menikah? Iya, menikah, terus anak saya pernah konflik, anak saya TK 18 tahun mulai saat ini. Terus saya punya anak ini lagi. Makanya gimana caranya anak saya ini agar nanti tidak tersesat seperti saya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati Allah, di siang ya menjelang siang yang cerah di Kota Malang ini telah berkumpul ya calon mu'alaf yang akan bersahadat. Namanya siapa? Ibu Hasuni dengan anaknya yang masih balita ya, berapa usia? 5 tahun. 5 tahun. Ada Jesslyn juga, Cici di sini dan ada saya sendiri. Insya Allah hari ini. Iya. Ibu Uni. Hari ini kita akan mensyahadatkan Bu Uni. Namun sebelum bersahadat kita mau ini dulu nih ngobrol ya. Iya. Dialog santai aja dengan Bu Uni. Iya. Bu Uni asli Malang? Saya asli Donomulyo. Donomulyo itu di mana? Malang Selatan. Oh, Malang Selatan. Iya. Kemudian sudah berkeluarga saat ini? Berapa punya putra? Anak 2. 2 anak ya? 2 anak. Kemudian sejak dulu Kristen atau tadinya Islam? Dulu pernah nikah, ikut Kristen. Nah itu cuma sebagai catatan di pernikahan. Nah saya ya tetap melakukan sembahyang. Oh, tetap sholat maksudnya? Iya, terus ya sampai situ saya ibadah saya diterima apa enggak atau saya gimana. Terus setiap saya dengar ini pengajian kalau posisi saya ini sudah enggak diterima tobatnya, sudah enggak diterima amal ibadahnya. Terus saya bingung, saya itu harus cerita kemana, harus sedangkan masyarakat kita kadang ngomong kayak gitu, kayak menyalahkan. Saya melalui anak saya waktu TK itu saya sudah mau pisah. Terus saya pernah ke Makrifat, saya konsultasi. Saya harus bertahan demi anak saya sampai anak saya harus bisa menentukan hidupnya sendiri, istilahnya sudah nggak memerlukan saya katanya. Dan nanti di akhirat saya dipertanggungjawabkan anak saya itu. Nah ini anak saya sudah mau lulus,
dan sudah 18 tahun saya memberanikan diri dan saya membawa anak saya yang kedua ini. Saya takutnya anak saya nggak ikut muslim seperti saya. Gitu. Oh, berarti maksudnya Bu Uni merasa orang-orang menyalahkan Bu Uni karena pindah agama begitu? Bukan, saya melakukan sholat, tapi kata teman-teman dengar pengajian, orang yang pernah berdosa salah sama saya seperti saya tidak pernah diterima sama Gusti Allah, katanya gitu. Terus saya harus gimana? Terus kebetulan ada yang ke rumah itu ada informasi tentang ini mu'alaf yang ini, ya saya mendaftarkan. Oh, jadi Bu Uni ini waktu itu kan pindah agama dulu atau tidak pindah, langsung menikah secara Katolik ya? Iya, kan dulu masih kayak saya itu masih bodoh ya Bu, terus terang saja ya. Belum banyak pengalaman dan saya itu orang desa. Setelah lulus sekolah, pinginnya kerja terus nanti hidup gimana ya. Dulu itu ya namanya belum pengalaman, jadi terus saya menjalaninya, saya nggak bisa. Kalau saya ke gereja saya pingsan. Lah doa saya Bismillah terus di situ. Tapi waktu menikah kan harus satu agama waktu itu. Iya. Jadi Bu Uni pindah ke Katolik. ke Protestan. Protestan. Cuma waktu nikah aja. Waktu nikah aja. Iya. Maksudnya sebelumnya pindah kan berarti harus baptis segala kan? Iya. Jadi itulah sudah membatalkan keislaman. Iya. Terus makanya saya kepingin memperbaiki diri yang lebih baik lagi melalui Mu'alaf Center ini. Ya, alhamdulillah masih diberi hidayah ya. Oke, terima kasih. Artinya waktu itu menjadi Kristen karena ikut suami kan? Iya. Karena suami. Itu memang cinta ini memang susah ya. Jadi banyak jadi korban ini yang karena cinta. Makanya kalau saya menghimbau kepada saudara-saudara kita muslimah yang belum menikah, kalau sudah tahu itu non muslim ya jangan melakukan hubungan ya, relation apapun gitu kan. Iya. Itu yang lebih baik, itu kita mencegah daripada kasihan anak-anaknya ya. Nah, untuk Bu Uni pas setelah menikah kan memang sudah berarti sempat pas pernikahan sudah mengikuti baptis dan sudah mulai masuk ke gereja ya? Enggak pernah. Oh, tapi enggak pernah? Enggak ikut saya. Karena saya kalau sekali ikut itu pingsan saya. Tapi pernah? Oh, pernah coba satu kali? Satu kali pingsan. Kan suami saya, ayo dicoba. Kayak gitu. Ayo dicoba, siapa tahu kan belum di ini. Tapi hati saya nggak bisa. Ya setelah itu saya enggak pernah. Cuma kalau suami nggak ada ya saya sholat. Kadang saya ke tetangga nunut gitu. Karena ya gimana ya, rumah tangga kalau tukaran terus kita itu ini ya banyak ya sering sih mau cerai itu sering ya masalah ini. Nah sekarang masalah hati nggak bisa. Saya bilang ke suami, saya sampai mati nggak akan pernah meninggalkan sholat. Saya nggak bisa. Mau sampai apapun saya benar-benar nggak bisa dari hati saya. Berarti Ibu bertahan dari sejak menikah? Iya, menikah, terus anak saya pernah konflik, anak saya TK 18 tahun mulai saat ini. Terus saya punya anak ini lagi. Makanya gimana caranya anak saya ini agar nanti tidak tersesat seperti saya, agar kedepannya itu sekolahnya lebih enak, nanti apa ya masalah kakak apa bisa diperbaiki, saya gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu, anak Ibu yang pertama sekarang ikut bapaknya, dia ikut Kristen. Iya, dia kan sudah pernah tak kasih pengertian kalau ibu gini, sudah tak ajari, dia yakin ke situ. Jadi pas tumbuh kembangnya juga bertumbuh kembang di dalam lingkungan Kristen. Iya, tapi dia yakin, sudah itu. Terus yang ini mulai hamil saya saya ajarkan kayak di perut ada azan, ada sholawat, itu saya didik seperti itu. Dan ini mulai lahir sudah suka lagu-lagu sholawatan atau itu. Terus saya tinggal membimbing aja. Kalau banyak perbedaan ya saya kasih tahu yang baik-baik sebisa saya gitu aja. Nah, dengan Ibu kan jika hari ini sudah akan kembali balik Islam,
bagaimana nanti respon misalnya di rumah tangga ibu apakah sudah siap menghadapi dengan suami yang juga berbeda? Tapi suami sudah tahu ibu akan datang. Sudah mengikhlaskan. Sudah mengikhlaskan. Anak pertama juga sudah. Oke. Memang awalnya konflik, lama-lama dia menyadari ini teman saya ini yang saya ceritani dan dia pernah curhat sama ini, memang sekarang sudah ya memang ya kita jalani masing-masing gitu. Dia dengan anak yang pertama, saya ini dengan anak yang kedua. Iya, dibolehkan juga. Iya, saya kan gini, saya minta cerai, dia nggak mau. Sampean ikut Muslim biar aku halal, ndak dosa, saya gitu. Tapi dia belum mau. Tapi kalau dengan basicnya saat ibu sekarang akan kembali syahadat, menguatkan kembali iman sebagai seorang Muslim, kan jika berbeda agama itu pernikahannya tetap tidak sah sebenarnya. Jadi walaupun sebenarnya kalaupun suami ibu tidak bersedia untuk bercerai, tapi bagaimana pandangan ibu ke depannya? Misalnya apakah ibu akan mencoba bertahan dengan kondisinya berbeda agama, ataukah suami ibu ada kemungkinan bisa convert untuk mengikuti ibu? Bagaimana? Gini, kalau saya yang penting saya sama anak saya yakin, yang selanjutnya saya ikuti aja. Yang penting saya sudah mantep iman saya arah kemana, ibaratnya saya jalan tuh saya tahu arahnya dan saya nggak tersesat. Saya lega, saya lega, masalah kedepannya saya serahkan sama Gusti Allah aja. Yang penting saya mau menjaga sholat saya, iman saya yang pernah saya tinggalkan selama ini, ya terus terang saya merasa berdosa dan saya kayak kalau dengar pengajian dosa nggak bisa diampuni seperti saya ini, ya saya nangis, itu aja. Oke. Tapi sih sebenarnya tidak ada sampai semua dosa, namanya juga kan kita manusia ya. Manusia itu tidak ada yang 100% sempurna, tidak ada yang tidak akan berbuat dosa atau bagaimanapun juga. Tapi yang paling penting adalah saat kita masih diberikan kesempatan, seperti ibu sekarang sudah sangat baik ya. Ibu sadar mungkin dari anak pertama, walaupun anak pertama, tapi emang keputusan ibu lumayan bijak juga menunggu anak pertama. Saya sebenarnya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Setiap saya kasih minum, kasih makan, saya sebisanya saya kasih syahadat apa, sholawatan apa. Saya berharap suatu saat nanti kalau dia menikah, dia ada yang mengajak ke Islam. Seorang ibu cuma doanya seperti itu. Setiap saya sholat ya saya doakan, saya dan anak-anak saya kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini sih gak apa-apa sih, bukan masih ada kesempatan kedua, masih ada anak ibu satu lagi. Alhamdulillah dari kecil juga sudah sekolah, maksudnya sudah mulai belajar sholat, belajar keislaman, sudah mulai ya. Oke. Hampir masuk TK ya bu anaknya sekarang. Nah sebenarnya tidak apa-apa juga bu, nggak perlu terlalu bersedih hati. Kalau hidayah akan datang kepada anak ibu yang pertama, ya alhamdulillah. Amin. Dan lebih penting lagi mungkin ke depannya kan. Ibu juga masih berharap ya mungkin suami bisa balik. Saya sangat berharap sekali. Bisa bersatu sebagai satu keluarga. Karena kalau satu keluarga itu payungnya berbeda, istilahnya satu Kristen, terus ada satu Islam, secara emosional pasti akan konflik. Nah, secara emosional konflik dan lain-lain akan merambat kemana-mana permasalahannya. Akan merambat ke anak dan akan merambat ke psikologi dalam keluarga itu sendiri. Jadi keputusan ibu sudah benar, tidak perlu terlalu disesali. Yang penting ibu sudah sadar dan sudah bersedia untuk bersyahadat kembali ya, berarti bersyahadat kembali kepada iman ibu yang sebenarnya. Begitu ibu. Sejauh ini ibu sudah yakin ya? Sudah yakin, sangat yakin, saya yakinnya. Baik, mau tambahin? Nah, insya Allah sebelum bersyahadat nih saya mau tanya supaya jelas. Bu Uni ya. Apa beda yang prinsip antara Islam dan Kristen? Beda prinsipnya? Yang beda pokok. Kan agama ini berbeda. Yang membedakan itu pokoknya dalam hal apa? Menurut Bu Uni. Jadi supaya nanti akidahnya kuat gitu loh. Kalau saya
Gimana ya? Kalau Islam saya sudah dari kecil, sudah dari lahir. Yang diketahui tentang Tuhannya Islam apa? Saya percaya aja sama Allah. Ya, Allah itu Maha Tunggal atau? Maha Tunggal. Kalau Tuhannya Kristen? Saya nggak yakin karena yang disembahkan kayak apa? Patung, kayak apa? Salib itu. Oh, sebenarnya bukan salib, itu lambang, tapi Tuhannya itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Tiga yang tunggal, bukan yang Maha Tunggal. Saya dulu kan pernah apa ya? Orang tua saya meninggal, yang cowok yang kakung meninggal. Saya itu sudah dikasih melalui mimpi sebelum 7 hari. Saya itu dikasih tahu kalau saya melanjutkan hidup sama suami, dia bilang gitu, sama suami saya nanti akan telanjang. Oh, tapi mimpi. Saya mimpi sebelum ayah saya 7 hari. Ya, kalau saya ikut keluarga saya pakai baju putih, saya nanti duduk di kursi bagus, saya pakai baju putih. Sejak itu saya sudah mulai selama ini aku dosa dan aku harus mendoakan orang tua saya yang seperti ini. Aku takut orang tua saya takut menanggung dosa saya. Karena ayah almarhum ini kan butuh doa dari anak-anaknya, yang membuat arwahnya lebih tenang dan nyaman di sana kan salah satu doa dari anak. Kalau anaknya belum Islam kan doanya nggak diterima. Ya kan, makanya beliau memberikan isyarat. Ya Allah, ya yang berkenanlah meridhoi. Karena keinginan doa beliau mungkin yang kuat selama Mbak masih belum Islam. Ya, jadi beliau memberikan datang lewat mimpi. Jadi sejak itu galau ya. Saya itu gini, mau sholat nggak bisa, keadaan seperti ini, dan enggak, hati saya seperti gini ya, mau mati enggak, hidup enggak. Saya bingung selama itu. Betul. Dan selama 18 tahun ini saya berjuang gimana saya harus bisa, gimana saya harus ini. Stres ya sebetulnya ya. Enggak, iya stres ya, longso ya, gimana ya. Terus kita kebingungan itu juga kebingungan, hati nggak tenang. Terus kadang kalau malam itu mimpi saya sembahyang tapi ruko saya nyincing. Kadang ruko saya itu ada noda kayak gitu. Saya nangis, bisanya nangis. Saya kalau ada kesempatan tahajud, saya Allah kasih aku kesempatan lagi rubah hidup saya, aku gitu. Ibu masih ada? Masih. Terus ini mau syahadat, pamit suami nggak tadi? Pamit. Saya pamit, doakan lancar kayak gitu. Iya. Dia sudah mengikhlaskan. Ya, karena melihat Mbak stres juga galau selama 18 tahun. Tidak bisa mengajak ke iman dia. Pertama boleh saya aja, terus lama-lama nggak apa-apa kalau memang ya, bukannya keluarga dibagi-bagi tidak, tapi memang kalau maunya ibu gitu ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi sudah merelakan ya. Iya, perlu proses juga, perjuangan memang. Iya, doa juga. Iya. Jadi yang utama itu memang kita kan hidup beragama. Itu kan untuk menyembah kepada pencipta kita. Iya. Akan pulang kan, semua orang kan akan pulang. Maksudnya setelah kita meninggal, roh kita akan kembali. Ya, saya juga mikir seperti itu. Kalau saya tidak tenang, nanti tujuan saya mau kemana? Rohnya saya kalau kembali bingung, nggak diterima kan? Nggak diterima. Dan nggak bisa menjadi manusia lagi. Kan gitu. Saya sudah 40 lebih, terus saya tuh harus gimana? Kayak bingung. Ya alhamdulillah tapi banyak kok kasus-kasus seperti Mbak di Jakarta. Kami baru kemarin satu keluarga dengan 5 orang anaknya, ada yang satu keluarga juga dengan 2 anaknya yang akhirnya kembali. Setelah sekian tahun ya. Dia menjalani dengan hati yang tidak tenang gitu. Kalau seperti saya ini apa masih diterima sama Gusti Allah, apa tobatnya, apa perbuatan baiknya gitu. Allah selalu menerima apapun. Jadi ini
Allah itu betapapun besar dosa kita, seluas lautan dosa kita. Kalau kita benar-benar minta ampun, menangis dan bertobat, insya Allah diterima. Karena Allah kan Ghafurur Rahim ya, Allah itu maha menerima taubat, maha mengampuni. Jadi kalau dalam Islam Allah mengampuni tidak perlu turun ke dunia terus harus dibunuh darahnya, karena Allah itu maha kuasa, mau memaafkan orang yang mengampuni saja, enggak dengan cara yang ribet gitu loh. Sederhana, kita nangis, kita minta maaf apapun besar kesalahan kita, selama kita masih diberi nyawa. Nah itu bersyukur ya, sebelum Tuhan mengambil nyawa Mbak sudah bertobat. Karena ini sangat penting, nanti di akhirat ini kan sudah tinggal surga neraka. Kalau nggak diterima masuk neraka, mau balik lagi gimana? Sudah tidak ada ampunan lagi. Selama di dunia alhamdulillah, mungkin doa ayah. Jadi sebenarnya ayah ibu Mbak Uni ini berdoa terus selama hidupnya. Orang yang tidak lelah berdoa itu Allah mengabulkan. Waktunya itu Allah yang memberitahu. Nah ini waktunya sekarang. Jadi ini nggak lepas dari doa orang tua Mbak Uni juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita bertobat, betapapun besar dosa kita, Allah pasti memaafkan. Asal tidak kembali lagi diulang gitu ya. Itu artinya sudah benar-benar menutup masa lalu. Ya, jadi itulah kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah, misalnya Yesus, tidak boleh. Nah untuk Bu ini sebenarnya begini ya, kalau misalnya setelah Ibu syahadat dan menguatkan kembali iman, basically adalah yang ingin saya tekanin, suami ibu kan tetap Kristen ya, dan kita masih doakan kapan supaya dia bisa menerima hidayah, dan juga kan memang perlu jika kita mau melihat suami kita juga bisa bertobat, bisa mengikut kepada kita sendiri harus benar dulu imannya, harus paling tidak jauh lebih kuat dibanding keimanan dia terhadap kekristenannya. Sejauh ini so far suami belum pernah mengajarkan kepada ibu teologi atau teologi yang mengenai Kristen, ketuhanannya, tidak. Cuma ya udah ngajak ke gereja aja. Gitu ya. Jadi begini, sebenarnya yang paling utama untuk menguatkan ibu supaya kita wanti-wanti deh, kan seperti yang sudah ibu lakukan sekarang. Aduh, tidur, capek ya, adek ya. Enggak apa-apa aja. Tidur aja. Oke. Nah, jadi yang seperti yang ibu lakukan sekarang dengan bersyahadat ini, ya ibu sudah bertobat kembali. Mudah-mudahan kita ya mendoakan ibu tetap istiqomah dan bisa menghadapi segala ya rintangan ke depannya, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Tapi yang perlu ibu kuatkan juga, jangan sampai nanti ibu malahan kebawa alur kembali. Mungkin dijanjikan oleh pihak suami mengenai kekristenan jauh lebih bagus dibanding keislaman, karena basically ada satu yang paling pentingnya, perbedaannya emang Tuhannya itu tidak benar ibu. Jadi kita harus pertama kali yang mesti kita kuatkan, apapun itu ajaran selain Islam itu hanya Islam yang satu-satunya punya satu Tuhan, dan Allah itu tunggal dan esa, gak bisa kita bagi-bagi. Bagaimanapun juga nggak bisa kita kompromi dengan sistem kekristenan, walaupun mau dibilangin di Kristen, nanti biasanya tuh ada banyak perkataan, misalnya kayak sudah berumah tangga atau bersuami istri yang dulu pernah ada ya suaminya kedatang, nanti jangan sampai ibu diberikan informasi seperti dia kedatangan Yesus, minta ilham atau apa bahwa ibu harus kembali ke Kristen dan lain-lain. Tidak ada yang seperti itu. Kita roh manusia itu sangat-sangat kuat, dan kita memang manusia itu hanya boleh menyembah satu Allah. Tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, apalagi menyembah Tuhan Trinitas. Dimana Tuhan Trinitas itu Tuhannya Kristen. Kekristenan itu sangat mempercayai namanya Tritunggal, dan iman kita itu harus terbagi kepada Tritunggal tersebut. Beda ya Bu, walaupun keduanya namanya satu Allah, kita satu Allah. Tapi itu beda jenisnya. Jadi jangan sampai nanti dalam kehidupan rumah tangga ibu, kita doakan kan pasti akan cukup sering ya berselisih keimanan, apalagi nanti masuk kepada hari-hari raya, biasanya akan ada gejolak yang lebih berasa. Saat lebaran, saat puasa, saat Natal, saat Paskah, kan lumayan. Puasa mulai bulan kemarin suami menemani. Suami menemani sampai 1 bulan. Ikut puasa juga? Ya Mbak Pur ya. Ikut puasa juga. Alhamdulillah, lumayan.
Ya Bismillah, kan apa ya, nemani sahur, nemani buka puasa gitu. Ikut berpuasa juga? Iya, ngikut. Dirasakan nikmatnya puasa ya? Iya, katanya nemanin ibu gitu. Tapi selain yang menemanin, dia pernah nggak ibu mungkin memberitahu kenapa kita harus berpuasa, apa tujuan dari berpuasa dalam berdasarkan keislaman? Sejak ini saya terapkan di dia bahwa Islam itu lebih sabar, lebih baik, dan nggak memaksa gitu. Saya terapkan gitu, biar Islam itu indah, saya gitu. Iya. Alhamdulillah, berarti mulai terbuka ya sebenarnya, suaminya tidak terlalu sangat kokoh dan teguh. Dan dulu ya sangat egois, marah, terus saya tuh ketemu keluarga tuh kadang sulit dulu. Ketemu keluarga dari pihak ibu? Dari sampai orang tua sakit pun kayak dulu tuh saya nggak berhak pulang kalau nggak sama dia. Iya, jadi banyaklah yang saya lalui sampai sekarang ini. Alhamdulillah ini mulai terbuka, mulai boleh dan mengizinkan. Kalau sudah begitu, berarti ibu tinggal dengan ibu mengambil langkah syahadat ini sudah satu langkah lebih tepat. Ya. Dan semoga ke depan-depannya lagi, kan suami juga sudah bersedia ya, sudah mulai belajar sedikit-sedikit. Ya. Mungkin ibu juga di rumah boleh sambil mengajarkan, kalau tidak boleh coba-coba ikut sholat. Jadi boleh untuk belajar, untuk tahu bagaimana caranya, kenapa, apa tujuan dari sholat. Karena kan kalau beda ya, kalau orang Kristen itu misalnya mereka beribadah ke gereja itu badannya ke gereja, Bu. Iya. Tapi belum tentu hatinya ada di gereja. Sedangkan kita sholat ini kan berbeda ya. Bukan masalah waktunya, bukan masalah lamanya atau siapa yang melihat, tapi masalah hatinya kita. Kadang kalau saya malam itu biasa tahajud, enggak gitu bangunin, Bu, tahajud apa enggak, sudah jam segini. Bu, jam segini sudah asar gitu. Sekarang sudah mulai mengingatkan. Gitu. Bagus. Iya. Iya, padahal dulunya ya sangat egois, pemarah, dan terus terang kalau masalah agama sangat sensitif sekali. Dulunya. Dan ujung-ujungnya tengkar gitu. Kayak lebih menghormati kayaknya, terus mengingatkan gitu. Kalau dia tidak mau dipaksa juga jangan maksa orang lain kan? Iya. Oke. Sudah oke sih, Bu. Sudah memang udah siap, sudah kuat, tinggal bertahan. Semoga suami ibu juga bisa kembali bersatu supaya menjadi keluarga yang utuh. Amin. Dan semoga anak ibu yang pertama juga ya bisa ikut, bisa bersatu kembali dengan keluarga. Bismillah, mendoakan terus. Iya. Karena kan kalau suami ibu juga sudah mulai menghormati, mulai mengikuti, mungkin anak ibu juga lama-lama akan. Tapi apakah anak ibu dibesarkan di lingkungan gereja? Maksudnya sering banget berhubungan dengan gereja? Cuma dulu gini, kalau sama bapaknya kan dijanjeni kalau ke gereja gini. Terus waktu saya anggap anak itu sahabat, saya ajak ngomong dari hati, ngobrol gini, Mas kan ikut bapak, nah nanti ibu sama adik ikut ibu. Kenapa Repa anak saya nggak ikut ibu? Loh, kalau Ola mau ikut ibu saya terima, saya tunggu kapanpun, ibu nggak maksa. Cowok. Laki-laki. Iya, jadi kalau mau ikut ibu saya tunggu kapanpun. Saya gitu, itu dari hatinya. Karena kenapa adik nggak ikut seperti saya, kayak gitu saya ajari gitu. Ini nanti kalau ibu meninggal, Dole nggak bisa mendoakan ibu, yang bisa adiknya, saya gitu. Kenapa gitu? Karena kita agamanya beda, gitu. Oh gitu ya Bu, iya Kak. Tapi kalau nanti Dole mau ikut ibu bersedia terbuka nunggu nak, saya gitu. Saya sambil nangis, nggak bisa, terus terang
yang membuat saya bertahan anak saya itu saya nggak bisa meninggalkan. Misalnya dulu saya TK itu saya meninggalkan, saya mungkin sudah bebas, saya Islam, saya hidup yang baru. Cuma saya mikir anak saya, itu aja. Sampai tambah lagi ini dan saya takut. Takut saya itu nggak bisa tambah dosa, tambah mengarahkan anak saya nggak bisa, gitu. Oke, iya baik. Berarti sudah siap ya Bu untuk kita Sudah bersyahadat. siap. Kita boleh lanjut ke prosesi syahadat tuh. Mungkin anaknya langsung aja nggak apa-apa ya, langsung Ibu ya. ini Apa bisa? Anaknya- Boleh paling sambil mengikuti. iya. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah. selain Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Amin. 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 Untuk Mbak Uni ya, Iya. Ibu Uni yang telah kembali ke Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami hamba semua mengucapkan terima kasih telah Engkau anugerahi hidayah kembali kepada Ibu Uni yang selama ini telah selama 18 tahun tersesat. Semoga Engkau anugerahi dia kehidupan dunia maupun akhirat yang bahagia. Juga semoga Engkau bukakan hidayah iman Islam kepada suaminya dan juga kepada anaknya, dan Engkau anugerahi mereka semua satu keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ibu, semoga istiqomah ya. Amin. Terima kasih. Ya, selamat dunia akhirat nanti. Jangan lupa kapan-kapan kita mau ketemu suami. Iya. Dengan cara santai aja, enggak. Iya. Ngomong santai. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedikit tambahan. Bu Uni gimana rasanya sekarang, sudah lega? Sudah. Sudah lega karena ini sebenarnya lega agama sekali. yang hakiki. Iya. Agama yang diridhoi Allah, sudah tertulis di Quran, hanya Islam. Iya. Ya. Karena Allah itu Maha Satu. Allah itu adalah berapa? Maha Tunggal. Tunggal. Jadi kalau Allah Maha Tunggal, hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini. Jadi harus ada berapa agama? Mestinya satu agama. Iya. Tidak mungkin Allah yang Maha Tunggal menjadikan banyak agama. Iya. Kalau Allah ini kan konsisten, Allah Maha Tunggal, ya berarti hanya satu agama. Dan yang diberikan pada ajaran para nabi-nabi terdahulu, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Ishak, semua sama mengajarkan tauhid. Iya. Mengajarkan tauhid artinya Allah itu Maha Tunggal. Jadi kalau ada agama yang Tuhannya tidak Maha Tunggal, itu jadi bukan dari Allah. Iya. Ya. Kalau Tuhannya ada, ya maaf, ada yang 3 yang tunggal, entah 2 yang tunggal dan sebagainya, itu berarti bukan dari Allah. Karena Allah itu Maha Tunggal, Maha Satu. Iya. Ya. Jadi Allah ini tidak boleh. Kenapa dosa yang paling besar? Karena Mbak tadi galau, ya kan? Iya. Sebaik apapun yang Mbak lakukan, Bu Uni lakukan, tetapi kalau itu sudah tidak mengakui Allah, sudah menduakan, itu kesalahan yang paling besar dan mendasar dan tidak sulit untuk diampuni kecuali dengan bertobat ya. Bertobat sungguh-sungguh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya. Ini kalau kita gambarkan sama, mungkin Bu Uni ada suami, ya kan? Misalnya kalau Bu Uni salah, membuat kesalahan-kesalahan, misalnya nggak masak, ya paling dia marah, bangun siang marah, tapi suami masih bisa memaafkan. Tapi kalau Bu Uni punya laki-laki lain, mungkin suami sulit. Iya. Ya, sama Tuhan pun dia Maha Mencipta, dia yang menciptakan kita. Iya. Ya, dia yang memberikan kita nafas, ya kan? Dia yang memberikan kita rezeki. Dia yang menciptakan kita, nanti kamu kembali kepadanya, terus kamu doakan. Iya. Ya, benar-benar tidak diterima nanti rohnya, ya. Alhamdulillah Bu ini mendapat hidayah. Iya. Ya. Amin. Hidayah Islam ini luar biasa karena
kadang-kadang kalau ditunda kan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Iya, betul. Ya, makanya harus segera karena kita tidak tahu Allah memberi umur kita sampai kapan. Dan saya yakin ini doa dari ayah ya, dari ayah. Ibu masih ada? Ibu masih ada. Ya, mungkin ibu sudah tahu kalau ibu ini mau masuk Islam. Iya. Ya, semoga ini kebahagiaan dari ibu ya. Iya. Dan selanjutnya apapun nanti cara apapun bahwa tidak Islam ini masih ada agama lain yang benar yang memberi keselamatan, jangan percaya. Iya. Karena tidak ada kecuali dari Allah ya. Jadi akidah kita harus kuat dulu. Iya. Ya, dengan cara apapun tidak ada agama yang benar. Tidak ada kitab suci yang benar selain Al-Qur'an. Ya. Iya. Kenapa? Quran bisa dihafalkan oleh ratusan juta orang. Iya. Ya, sementara kitab suci lain tidak ada yang bisa dihafalkan. Iya. Ya. Jadi orang Islam ini dekat dengan Quran, dan Quran banyak sekali keajaiban kalau dibaca ya. Iya. Dengan pengetahuan, dan selalu ayat-ayatnya sama ya, konsisten 114 surat, beda dengan kitab suci agama lain yang berbeda-beda isinya. Iya. Ya, jumlahnya berbeda, penerjemahannya berbeda ya, terutama agama Mbak yang sebelumnya ya. Iya. Nah, ini penting kita harus tetap dalam akidah. Akidah ini perlu kita kuatkan. Jadi jangan sampai tercemar. Ya, jangan sampai ternoda. Ya Allah yang Maha Satu, yang Maha Tunggal ya. Iya. Yang penting. Sedangkan agama di luar Islam itu sudah tidak diterima Allah. Makanya kan juga Quran memerintahkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Iya. mudah-mudahan anak-anak akan kembali kepada iman Islam karena waktu manusia meninggal kan hanya 3. Iya. Jika seseorang meninggal dunia kan semua putus ya, mau punya mobil mewah nggak dibawa, mau punya rumah mewah nggak masuk kuburan juga kan, nggak mungkin rumah mewahnya dibawa ke kuburan, emas-emasnya dibawa, nggak mungkin juga. Tidak ada yang diinginkan lagi kecuali nanti harus menghadap kepada Allah. Rapotnya, gitu. Rapotnya ini lulus apa enggak gitu. Perbuatan baikmu banyak apa tidak gitu. Tapi kalau Tuhanmu saja sudah salah, ya sudah, kamu enggak bisa apa-apa. Kebingungan di alam sana. Ya, tinggal nunggu siksa aja. Kan kalau Islam kan nanti dilihat, insya Allah kalau kita iman Islam, insya Allah harapannya ke surga asal kita berbuat baik ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini yang penting. Kalau seseorang meninggal itu hanya 3 yang anak yang soleh, doa dari anak yang soleh. Iya. Karena doa dari anak soleh mempermudah roh kita dalam mencapai tujuan ya. Kita kan mesti ada transit ya, padang mahsyar dan sebagainya, itu doa dari anak yang soleh akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Iya. Yang kedua adalah amal jariyah. Artinya perbuatan yang kita lakukan dan memberikan dampak terus ya. Misalnya membangun jalan, selama jalan ini digunakan, menggunakan jalan dengan uang kita, rezeki kita, selama jalan ini digunakan, walaupun yang membuat jalan sudah meninggal, dia terus mengalir amalnya. Iya. Jadi passive income itu ya, kalau dalam ilmu ekonomi itu passive income. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, uang masuk terus ya. Kemudian ilmu yang diamalkan ya, yang ketiga ya, masih ilmu yang diajarkan pada orang lain. Kalau kita mengajarkan seseorang sholat misalnya, walaupun kita sudah meninggal ya, selama orang itu sholat kita dapat pahala, sangat mudah pahala dalam Islam. Jadi jangan pikir Islam itu sulit, selamat nggak ada pahala. Pahala itu sangat mudah didapat. Ya, kita berwudu itu sudah dapat pahala, kita baca Quran sudah dapat pahala, kita mau bekerja dengan niat baik lillahi ta'ala, saya mau kerja nih niatnya lillahi ta'ala karena memang memenuhi kewajiban keluarga, nafkah, itu sudah dapat pahala. Banyak sekali pahala yang bisa lakukan ya. Kita misalnya mengajarkan orang kebaikan, ini nggak baik ya, ini salah, kalau dia selamanya melakukan hal yang kita tunjukkan itu kita dapat pahala. Jadi pahala itu numpuk-numpuk kalau kita mau berbuat, mau melakukan. Tetapi dosa pun tetap ada, tetap mengintai, namanya kan setan selalu menggoda kita ya. Nah, kita harus tetap hati-hati, asal dosa itu jangan sudah syirik ya, tadi membutuhkan Allah ya. Allah sangat marah, tapi
Dengan Mbak masuk syahadat lagi ini, Allah sudah mengampuni insya Allah dosa-dosa Mbak, dosa Bu Uni ya, dan semoga semuanya nanti sesuai dengan Bu Uni. Doa semoga keluarganya semua menjadi Islam ya. Semua sekarang sudah lega kan? Sangat lega. Sangat lega ya, selalu dalam Seperti iman hidup Islam. baru. Ya. Tidak ada ajaran yang sempurna seperti Islam. Tidak ada. Tidak ada bangsa di dunia ini yang berduyun-duyun ke Baitullah sampai 2 juta orang kecuali agama Islam. Agama lain nggak ada. Sampai didatangi jutaan orang ke suatu tempat hanya Islam. Tidak ada di agama manapun puasa 1 bulan penuh, di mana-mana puasa, di Inggris, di Amerika dengan cara yang sama kecuali Islam. Ya. Kan kalau yang lain kan ada yang puasa, ada yang enggak, atau beda-beda. Tapi kalau Islam semuanya puasa dengan cara yang sama, waktunya sama ya. Maksudnya dari terbit sampai tenggelam walaupun jamnya beda-beda. Tapi itu semua dilakukan dengan ikhlas oleh orang-orang Islam ya. Kenapa? Karena sistem dalam Islam ini Allah yang mengatur. Kalau yang mengatur manusia sudah nggak bisa berjalan seperti ini. Dan Allah yang memiliki kita, roh kita semua, dan kita akan kembali. Nah, kembalinya ini kita harus bersiap-siap, dan di dunia ini banyak cobaan, termasuk tadi diberi suami yang beda agama. Ini cobaan nih. Cobaan Mbak ini, tapi karena waktu itu diuji masih belum lulus alhamdulillah setelah lama-lama oh ya ini saya salah, ternyata salah, menyadari ya. Selalu Allah up and down. Allah selalu menguji hambanya, tapi kita harus selalu tabah. Ya kalau ada masalah-masalah yang timbul bisa tetap konsultasi, hubungi kami ya, tim Ayah Sofia. Saya kira jawaban dari saya sekian ya. Selalu kuatkan akidah ya, bahwa Islam adalah agama yang benar dan diridhoi Allah ya. Itu saja dari saya tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Ayah Sofia, aromanya aroma Eropa. Oh cakep nih Pak Ustadz. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Ayah Sofia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Ayah Sofia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih ya kan.